Hilang bang. Ini baru baru dipencet lagi. Lanjut WhatsApp dulu, jelas di sini. Jelas ya Pak? Enggak, maksudnya di saya terputus, nanti sambung lagi gitu-gitu Pak. Jadi recordernya terputus-putus, terpisah-pisah nih. Tuh ini aja masih muter ya, share saya ada ya, ini masih muter tuh. Postingan saya tuh, saya bikin status tapi masih muter. Coba saya refresh ya. Soalnya di layar saya ini ada tulisan your internet is itulah pokoknya. Kayak jaringannya lagi melemah gitu. Tuh, status saya juga belum muncul nih. Oke, misalkan saya bikin statusnya bebas ya. Ini misalkan saya mau bikin statusnya halo. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, jangan lupa disisipkan lokasi kita sekarang ya, atau lokasi kita saat ini juga. Lalu dipilih custom audience pemirsanya ke publik. Dikarenakan ini Facebook saya biar nggak spam ya kebanyakan, jadi hanya saya aja. Kalau sudah, berikutnya. Nah, kalau sudah kirim, nanti dia akan tampilnya seperti ini ya. Bisa dilihat di share screen saya. Tampilnya seperti ini. Ada status kita, teksnya status, dan juga ada lokasinya. Lokasi yang kita sisipkan. Balik lagi untuk lokasinya, lokasi kita berada saat itu juga. Misalkan saya sekarang ini lagi di kantor TTK Bekasi Utara, berarti Bekasi Utara. Lalu misalkan saya bikin nanti sore, misalkan nanti sore saya lagi di Jakarta Timur atau Jakarta Barat atau Jakarta Selatan. Berarti saya bikin aja lokasi Jakarta Selatan, Jakarta Barat ataupun Jakarta Timur. Intinya sesuai lokasi kita saat itu berada gitu. Oke, langkah yang pertama sudah. Lalu notepad saya. Langkah yang kedua, sering melihat video reels. Nah, video reels kalau misalkan Bapak Ibu bingung, di atas ini ada kok tuh reels ya, reel. Kalau nggak cari aja video yang garis banyak-banyak itu dia video reels ya. Nah, ini reels ya, ini salah satu reels nih. Ini bisa ditonton aja, ditonton, di like gitu. Jadi rutin-rutin aja, ditonton sampai habis. Jangan kita nonton baru setengah, kita scroll, jangan. Ditonton sampai habis, sampai benar-benar habis. Kalau sudah habis di like, nanti otomatis dia kan tanpa tanpa si meta ini otomatis nanti akan langsung ke slide sendiri gitu. Jadi lebih enaknya ditonton sampai habis lalu di like gitu. Lalu yang berikutnya, rutin membalas status orang dan like status orang. Ini seperti biasa kok, kita misalkan ada status orang nih, misalkan ini nih, ini kita like, kita komen, kita balas statusnya keren atau kita kasih emoji bebas apa aja ya. Oke, kalau sudah, kalau yang ini nomor 5 ini bebas ya, boleh dilakukan boleh enggak. Cuman beberapa kan ada yang nggak main game juga. Ada beberapa juga yang main game. Kalau dia main game malah bagus, jadi Facebooknya semakin kuat gitu. Jadi biarin tidak mudah terkena banned ataupun restrict ya. Nih nomor 5. Oke, kalau sudah, barulah langkah berikutnya kita akan membuat halaman Facebook ya. Itu. Halaman Facebook itu ada di mana? Yang pastinya di beranda ya, di beranda Facebook seperti ini, nggak kemana-mana kok. Tapi ada di sebelah kiri sini, kalau bisa dilihat ini banyak nih fiturnya atau menunya, menu pilihan. Ada Meta AI, teman, dashboard profesional, marketplace, kabar, dan juga lain-lainnya nih banyak ya. Kalau tidak ada halaman, kadang dia tidak muncul karena diumpetin gitu. Bisa dibuka aja nih, lihat selengkapnya. Ini ya, dibuka, lihat selengkapnya. Nah, di scroll ke bawah sampai bertemu nama halaman ikon bendera. Nah, ini ya. Namanya halaman, ikonnya bendera atau logonya bendera. Kalau sudah diklik, nah, gimana caranya membuat halaman? Yang pastinya kalau misalkan halamannya masih kosong, nanti di tengah-tengah sini ada tulisan buat halaman baru. Nah, kalau sudah terisi seperti saya ini sudah banyak, di kiri sini cuman beda penempatan doang. Intinya masih sama, ngebuat satu halaman atau membuat suatu halaman untuk Facebook kita. Di mana halaman itu akan membantu iklan kita nanti akan muncul di halaman kita, seperti itu. Oke, lanjut.
buat profil atau halaman baru. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Profil pribadi, halaman publik. Kita ngiklan pastinya biar dilihat orang, ya kan? Biarin kita menyebar brosur ke Meta Ads atau kita ngasih brosur ke Meta Ads produk A. Si Meta Ads ini ngesebar brosur kita itu luas, jangkauannya luas, cukup luas. Jadi kita pilih publik nih ya, publik. Halaman publik. Lalu berikutnya, maaf Pak, ada yang bocor siapa ya? Bocor. Nah, halaman publik ya, jangan profil pribadi. Karena kita beriklan biar dilihat oleh orang lain gitu. Jadi pilihnya halaman publik, halaman publik. Lalu Kak, berikutnya, Kak, maaf Kak, kalau saya nggak ada halaman publik, adanya profesional. Jadi cuman ada bikin aja Bu, pilihan bikin aja. pribadi sama profesional. Gimana Nggak usah jadi, caranya? kenapa Bu? Nggak di saya kan kalau di layar sini kan adanya profil pribadi sama halaman publik kan. Ya, Nah, Ibu kalau saya adanya pribadi sama profesional. profesional berarti Bu. Karena Ibu pakai Facebooknya udah di ini ya, bukan bukan Facebook biasa ya Bu ya. Facebook Pro ya. Hmm, mungkin. Iya, jadi kayak gitu. Jadi ya, Lupa. tapi saran saya nggak usah pakai Facebook Pro Pro, Facebook biasa aja. Kalau Facebook biasa sama kok tampilannya nggak ada yang beda. Asal Facebooknya Facebook biasa gitu. Nggak usah Facebook Pro Proan, nggak usah. Facebook yang biasa juga cukup. Gitu Bu. Baik, saya lanjut ya Ya Bu ya. terus kalau udah kayak gini gimana? Kenapa Nggak Bu? apa-apa, Kenapa Bu? nggak apa-apa pakai ini juga. Nggak apa-apa Nggak apa-apa pakai Bu, yang nggak ini. apa-apa. Nggak apa-apa, aman. Aman. Oke, makasih. Ya, sama-sama Bu. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini tadi yang Ibu sampaikan itu jujur sangat bagus ya, karena kan sekarang juga ada Facebook Pro gitu-gitu banyak ya, karena kan Facebook Pro intinya biar kita bisa memonetes kayak status apa ya, kayak video kita biarin bisa dimonetes oleh Facebook ya, itu kalau Facebook Pro. Jadi kalau kita ngiklan nggak usah pakai Facebook Pro ataupun yang lain-lainnya, Facebook biasa aja. Tapi diikutin step-stepnya ini, biarin merawat akun sebutannya, merawat akun biar Facebook kita ini kuat seperti itu. Jadi cukup Facebook biasa. Intinya kalau menggunakan Facebook biasa, tapi jujur saat ini saran saya jangan menggunakan yang Facebook baru. Jadi contoh nih, saya bikin Facebook baru ya, akun baru nih, akun baru bener-bener baru bikin, baru daftar, hari ini juga daftar, terus saya ikutin langkah-langkahnya, terus saya bikin BM, terus saya setting BM, terus terus saya langsung bikin iklan. Itu otomatis nggak lama itu pasti nanti bakalan ke banned. Pasti. Kenapa? Karena Facebooknya baru. Nah, kalau misalkan Facebooknya baru, misalkan, Mas, saya kan nggak punya Facebook nih, gimana ya solusinya ya? Misalkan mau cara cepatnya di Shopee banyak itu ya, banyak banget Shopee akun Facebook banyak yang udah di apa ya, yang udah dirawat sebetulnya banyak di Shopee. Kalau misalkan pengen cara simpelnya atau cara mudahnya, bikin aja Facebook baru bikin, bikin, tapi jangan langsung iklan. Jadi ikuti langkah-langkah ini selama 1 minggu nih. Nih, ikuti langkah-langkah ini selama 1 minggu dari nomor 1 sampai nomor 4. Ini untuk Facebook baru ya, tanda kutip, untuk Facebook yang masih benar-benar baru daftar, hari ini juga daftar, tapi dia ingin iklan gitu. Nah, saran saya, ini saran, diikuti langkah-langkah ini selama 1 minggu. Jadi jangan gerasak gerusuk, jangan gegabah, jangan langsung iklan, jangan kemana-mana dulu, ikuti langkah dulu ini 1 minggu. Kalau sudah baru nanti bikin halaman, terus bikin BM, setting BM, barulah kita ngiklan. Ya, Pak Fauzan Albar. Ya, yang dimaksud di sini kan ini akun pribadi kan, Mas ya, Ya, akun betul. pribadi. Ya. Nanti ketika kita mengiklan baru Hmm. menggunakan halaman ads-nya ya gitu ya. Ya, halaman halaman Business Facebook manager itu ya, aja, Pak. apa gimana? Ya, benar. Jadi saya hidupkan akun pribadi saya aja dulu tiap Ya, hari benar, gitu ya. Pak. Ya, betul. Tapi sebelumnya Kalau sudah Bapak udah punya akun Facebooknya, udah ada kan ya? sudah Ya, saya udah. udah punya Ya, udah tahunan lah saya punya tahunan. bagus. Itu malah bagus, Pak. Itu malah bagus, jujur malah bagus. Malah Jadi kuat. kalau saya mau masang iklan kan berarti ada akun bisnis manajernya ya. Ya, yang pasti akun akun halaman dulu, akun halaman, habis Iya akun akun halaman halaman. baru akun bisnis manajernya gitu, Pak. Ya, jadi kalau saya misalnya pelatihan Facebook Ad misalnya, Ya, berarti itu kan saya dari akun pribadi ya. membuat halaman untuk akun iklannya gitu ya. Betul, betul sekali, Pak.
gitu. Oke. Walaupun nanti nama iklannya kan lain kan, nama itunya, nama halamannya lain kan, Ya bener bukan Pak, bener. Fauzan itu. Tapi nanti ini Oke, bakal saya jadi jelasin ya untuk membuat nama halaman yang bagus gitu. Aman Pak, nanti ya, saya jelasin ini. Oke, ya. Terima siap. kasih. Ya sama-sama Pak. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, jadi yang tadi saya ulang sedikit ya, kalau misalkan akun Facebooknya baru, tanda kutip baru ya, baru bikin, itu saran saya sering diikuti langkah 1 sampai 4 ini minimal 1 minggu ya, baru kita bisa beriklan. Terkecuali Facebooknya sudah lama, sudah terbuat lama, tapi tidak pernah diakses lagi atau tidak pernah menggunakan lagi atau tidak pernah login lagi lah Facebook. Itu saran saya tetap diikuti langkah 1 sampai 4 ini 3 hari baru kita boleh ngiklan. Kenapa? Karena Facebook ini dia akan melihat yang sering login. Makanya saya saranin kalau sudah beriklan di dalam Meta Ads ya, di dalam Meta sini tanda kutip Facebook ya, download aja di HP kita masing-masing Facebook, mau itu Facebook biasa ataupun Facebook Lite, itu bebas masing-masing orang preferensinya. Kalau HP-nya kuat Facebook biasa, kalau HP-nya standar Facebook Lite aja. Yang penting kita kita sering-sering login aja, kita sering login, kita sering sering akses. Ibaratkan kita sering memanasi motor, otomatis motornya bakal kuat gitu, bakalan enak dipakai gitu. Nah, ini sama kayak Facebook gitu. Semakin kita sering menggunakan suatu aplikasi Facebook, semakin kuat iklan kita gitu. Oke, saya lanjut ke halaman. Nah, ini kita pilih halaman publik ya, berikutnya. Nah, ini mulai. Nah, di sini ada nama halaman, kategori, dan bio. Nah, untuk nama halaman ini, kan karena juga orang kan takutnya produknya itu satu, halamannya satu. Nggak usah. Sebenarnya itu cara simpelnya, halaman satu untuk banyak produk, tapi dibuat dengan nama halaman yang general. Apa contohnya? Tadi Bapak bilang kelas Meta Ads ya, kelas Meta Ads. Berarti kita buat aja halamannya kelas online digital. Nah, gini sebutannya. Kenapa seperti ini? Kenapa namanya kelas online digital? Jadi nanti saat kita beriklan di Meta Ads ya ataupun di Facebook, nanti kita bisa beriklan itu tentang produk kelas Facebook, kelas Instagram, kelas SEO, kelas TikTok, kelas Google Ads, macam-macam kelas kita bisa masukkan ke dalam satu halaman ini gitu. Jadi saran saya untuk halaman nggak usah terlalu banyak, cukup satu, ya jangan satu juga lah, tergantung produk ya. Cukup satu halaman berbagai macam produk yang kita masukkan gitu. Jadi contohnya lagi, misalkan apa ya, ntar produknya misalkan obat batuk, terus produk ini produk fisik ya, kan ini kan produk digital. Misalkan produknya fisik, obat batuk, madu, maaf, obat kuat nih maaf ya, 3 itu contoh. Nah, berarti untuk nama halamannya dibuat aja misalkan Herbal Indonesia Trusted gitu contohnya. Nah, cuman lebih bagus dan lebih baik lagi nama halamannya ini menggunakan nama branding kita sendiri. Itu lebih bagus. Kenapa? Kita nanti akan membrandingkan nama kita sendiri gitu. Biarin orang-orang tahu. Apalagi kalau misalkan sudah punya CV ataupun PT ya, itu lebih lebih enak. Contohnya, saya punya nama branding ya. Ini contoh ya. Contoh misalkan saya punya nama branding atau saya punya nama CV ataupun PT-nya itu misalkan namanya Abdul Official. Ini contoh ya. Abdul Official Shop gitu contohnya. Nah, berarti ya usahakan nama ini aja. Jadi nanti iklan semua produk kita cemplungin ke sini gitu. Jadi kenapa? Biar orang-orang tahu. Karena halaman itu semakin banyak nanti orang semakin ya dia mengikuti halaman kita gitu, mengikuti gitu. Kalau kita bikin postingan di halaman kita nanti orang tahu terus juga di like gitu. Jadi dibuat aja nama halamannya, dibuat branding aja gitu. Bebas sih mau dibuat nama brand kita sendiri, mau dibuat nama PT atau CV kita sendiri, ataupun nama produknya tapi dibuat general gitu. Oke, misalkan tadi kan Bapak kelas digital ya, apa kelas Meta Ads ya, berarti nama halamannya kelas digital online. Kelas online digital. Ini, oke. Nah, untuk kategorinya biasanya ada kreator digital. Ini ada ya. Kategorinya masing-masing ya. Misalkan di produknya apa, dicemplungin. Kreator digital. Nah, bio nanti muncul di bawah sini nih, nanti di bawah sini. Untuk bio ini bebas sih, misalkan spesialis, spesialis, spesialis SEO dan Meta Ads. Contohnya
Contoh seperti itu. Kalau sudah, berikutnya buat halaman atau berikutnya sama aja. Masya Allah jaringannya. Enak ya? Gampang ya Bang ya? Sing. Nah, kalau sudah, ini saran saya di lewat-lewati aja nih, Mak. Lewat-lewati aja nih. Lewat-lewati aja nih. Ya. Nah, isi aja nih. Isinya jamnya aja. Jamnya misalkan selalu buka ya berikutnya. Jadi kalau saya biasanya ini saya kosongin. Bebas sih. Tapi lebih bagusnya diisi ya. Lokasi alamat kita. Terus email kita. Situs web kita. Untuk nomor telepon, jangan diisi dulu. Untuk nomor telepon nanti kita isi sudah halaman kita jadi. Seperti itu ya. Jadi isi nggak apa-apa ya. Jadi untuk ini boleh diisi, boleh enggak. Cuman kalau saya udah terbiasa, saya isi sudah halaman saya jadi gitu. Nah ini sudah, kalau saya biasa isi jamnya aja. Berikutnya, nah ini ada foto profil dan juga foto sampul. Nah kenapa saran saya lebih bagus menggunakan nama PT, CV, atau brand kita sendiri. Biarin nanti kita masuk ke tuh foto brand kita atau foto CV kita atau foto PT kita atau sebetulnya tempat perusahaan kita lah gitu. Jadi biar orang tuh lihat enak gitu, biarin orang trust atau percaya gitu. Misalkan nih foto profil, saya kan nggak ada nih, ini contoh aja ya. Misalkan saya masukin yang mana ya? Ya contoh ya, ngasal aja ini ya, contoh ya. Contoh ngasal ini ya contohnya ya, Bapak Ibu semuanya. Contoh ini. Nah foto sampulnya juga, karena kan saya nggak ada, jadi saya pakai yang ada aja. Nih SEO nih ada nih, contohnya seperti ini. Nah ini bisa dirapiin tuh kayak gini ya. Kalau sudah, berikutnya. Nah, di sini ada lagi nih hubungan WhatsApp ke halaman Anda. Ini kalau saya biasanya nanti sesudah halamannya jadi baru saya masukin secara manual sendiri gitu. Kalau ini langsung aja lewati berikutnya selesai. Nah, ini dia sudah jadi dan kita akan ke direct ke halaman kita sendiri nanti secara otomatis. Nah, ini akan ke direct nih atau akan dipindahkan secara otomatis ke halaman yang sudah saya bikin tadi ini barusan. Nah, nih seperti ini nih halamannya ya, tuh sudah jadi. Nah, sudah seperti ini ya, seperti biasa halaman kok. Nah, lalu gimana caranya menautkan WhatsApp? Balik lagi ya, WhatsApp harus WhatsApp bisnis ya, jangan WhatsApp biasa. WhatsApp bisnis kita tautin ke halaman kita. Karena nanti di dalam iklan kita itu ada dua funnel. Apa aja? Funnel yang pertama, dari konten, diklik langsung masuk ke WhatsApp. Otomatis kita nggak perlu lagi tuh bikin-bikin WhatsApp atau masukin WhatsApp di settingan iklan. Karena sudah kita masukkan ke sini. Gitu. Lalu yang funnel yang kedua, iklan, kita klik masuk ke landing page. Landing page kita klik masuk WhatsApp. Nah, kalau funnel iklan landing page WhatsApp, kita memasukkan nomor WhatsApp-nya di landing page-nya gitu. Jadi beda ya, beda konteks atau beda jalur gitu, atau beda penempatan. Sebutannya itu di Metaverse funnel ya gitu. Funnelnya berbeda gitu. Oke, gimana caranya memasukkan WhatsApp bisnis tanda kutip WhatsApp bisnis ya ke dalam halaman? Di sebelah kiri sini banyak nih pilihannya ya. Dashboard profesional, insight, pusat iklan, buat iklan, promosikan, dan juga pengaturan. Dipilih aja yang dashboard profesional nih, yang paling atas. Dashboard profesional dipilih. Nah, di sini ada lagi banyak tuh. Akses halaman, akun tertaut, rekomendasi, sampai ke panduan halaman baru. Dipilih aja akun tertaut. Nah, jadi kita akan menautkan WhatsApp bisnis ke halaman ini. Nah, di akun tertaut ini ada dua, Instagram dan juga WhatsApp. Kalau misalkan tadinya Bapak Ibu masih bermain di Instagram aja, tanda kutip, masih sering-sering ngebuat status atau buat produk, kan pasti kan kalau kita udah jualan kan kita bermain digital ya. Digital itu kan banyak ya. Ya kalau zaman sekarang sih Instagram contohnya kan. Instagramnya misalkan udah ternama nih, terkenal. Nah ini kita bisa tautin tuh. Nah seperti ini. Bisa juga. Lalu cuma rata-rata sih cuma WhatsApp aja. Cuman kalau mau lebih akurat dan bagus, biarin orang lebih yakin gitu, berarti dia Instagram juga dua-duanya ditautin. Cuman kalau misalkan nggak ada, WhatsApp aja. Nih ya, WhatsApp, kita klik. Nah, ini kita masukin nomor kita sendiri. Tanda kutip, harus WhatsApp bisnis ya Bapak Ibu semuanya. Jangan WhatsApp biasa, WhatsApp bisnis. WhatsApp bisnis berapa ya? Oke, kirim kode WhatsApp.
Nanti dia akan meminta kode yang akan dikirim ke WhatsApp bisnis kita. 39 632 39 632. Oke, konfirmasi. Ini wah nih banyak nih halaman saya nih ya. Ini jadi Kak, maaf Kak, ya, kelewat tadi. Mau ke sini klik apa ya tadi dari halaman yang kita udah buat? kenapa Bu? Dashboard profesional Bu. Oh, klik dashboard profesional. Ya, Terus klik pilih apa? dashboard profesional, lalu dipilih akun tertaut. Seperti itu Bu. Wah, WhatsApp bisa udah dipakai ke 2 halaman nih ya. Bentar, bingung nih. Pokoknya nanti gitu ya. Pokoknya ini kan udah ketaut nih ya. Jadi contohnya dipilih aja nanti konfirmasi, nanti otomatis di sini langsung muncul atau akan dimasukkan ke akun tertaut WhatsApp bisnis saya gitu. Jadi WhatsApp bisnis saya akan ditautkan oleh si Facebook ke halaman saya seperti itu. Contohnya seperti itu ya, dikarenakan ini saya sudah dipakai. Oke, jadi mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai sini aja, simple ya, simple. Kenapa? Biarin kita belajar itu step by step ya, biarin tidak bingung. Kenapa seperti itu? Karena kalau semuanya langsung kita apa ya, langsung kita pelajarin, langsung kita libas semuanya, langsung kita sikat semuanya. Jujur takutnya masuk kanan keluar kiri gitu. Lebih baik kita belajar step by step tapi paham dan juga ngerti gitu. Karena biarin tidak salah kaprah gitu. Jadi untuk pertemuan hari ini sudah saya jelaskan cara biarin Facebook kita kuat, ikuti langkah-langkahnya. Nanti di notepad saya kirim juga di Zoom apa maaf dari notepad saya kirimin ke grup ya biarin enak. Itu trik and trick biarin Facebook kita kuat itu yang pertama. Lalu yang kedua kita membuat halaman Facebook dan juga menautkan WhatsApp bisnis ke halaman Facebook kita. Jadi seperti Pak itu ya kalau Sabdul, ya baik silakan Pak. kasih tahu sekalian Mas Abdul menautkan Instagramnya Mas Abdul. Oke, Instagram. Ini kan ada 2 pilihan ya Pak, Instagram dipilih aja. Nah ini hubungan akun. Saran, kalau baik jujur pertanyaan Bapak bagus karena jarang ya orang yang mau menautkan Instagram juga atau IG. Jadi kalau kita ingin menautkan Instagram kita, kita harus login dulu di Chrome kita ini gitu atau di Chrome saya ini gitu. Kenapa? Biarin nanti otomatis akan ke direct langsung. Kalau udah ke direct kita tinggal konfirmasi aja. Nih kalau saya klik hubungan akun, nah, nih, Bungkan, ini kan saya belum login nih ke Instagram saya di sini. Jadi nggak bakal bisa. Pokoknya intinya kita harus login dulu. Misalkan ini saya login. Ini nggak bakal ini contoh aja ya. Nah, login di sini dulu nih ya, Bapak Ibu semua nih. Login di Chrome kita sendiri. Kalau sudah login Instagram kita di Chrome kita sendiri, barulah kita hubungkan. Gampang kok, tinggal dihubungkan, nanti otomatis akan ke direct ke Instagram kita. Nanti saat di Instagram tampilannya tinggal minta konfirmasi doang, udah nggak mudah apa nggak sulit, nggak ribet, simpel jujur. Untuk menawarkan cukup simpel, asal kita pelan-pelan aja gitu. Nanti kalau sudah ke direct tinggal dikonfirmasi, selesai sudah. Jadi gitu Pak. Paham ya Pak? Oke, makasih Mas Abdul. Sama-sama Pak. Baik, ada yang mau ditanyakan? Pesan. Silakan. Ya, ya, Pak. Rekaman yang tadi nanti disimpan di mana tuh Pak? Iya Pak, suaranya putus-putus Rekaman. Pak. Ada rekaman. Ada rekamannya, ada aman. Rekaman Pak. Rekamannya Ada nanti rekaman, ada. ada. Untuk rekamannya ada ya aman-aman. Oke. Pokoknya untuk rekaman ada, biarin Bapak Ibu semuanya bisa nonton lagi aja, diulang pelan-pelan gitu, step by stepnya gitu. Oh iya, sama satu lagi. Kalau kita Mas, udah ngiklan, kan pastinya iklan di halaman ya. Nah, kalau diperhatikan, ini kan yang sudah saya bikin nih halamannya nih ya. Ini kan ada kayak postingan orang tuh ya, macem-macem tuh ya. Sprojim nih apa nih Sprojim. Nah, ini macem-macem ya. Ini sering-sering aja di like ya, di like-likein aja gitu, di like. Iseng-iseng aja kita iseng-iseng terus juga di komen. Komennya juga komen-komen simpel kan ada emoji sekarang ya. Kasih aja emoji tuh kalau nggak stiker gitu, bebas apa aja misalkan ini kasih emoji ini. Jadi sering-sering gunakan halaman dan juga Facebook personal. Yang pastinya Facebook personal utama intinya gitu. Lalu ini lagi nih di like lagi. Nah ini di like lagi di komennya gitu-gitu deh. Kak, Kalau itu kalau misalnya Kak, ya Bu, saya kan udah banyak tuh ya halaman ya. Tapi ya nggak ada yang ngikut. Itu gimana ya? maksudnya ngikut gimana Bu?
nggak ada pengikutnya gitu, pengikutnya masih pada nol. Tapi jujur, kalau misalkan kita beriklan, pengikut itu tidak berpengaruh Ibu gitu. Yang penting kita akses halamannya aja gitu. Tapi kalau misalkan Ibu nanti mau Oh, banyak jadi pengikut, kalau misalkan Ibu pengennya, Mas, saya pengen dong halaman saya itu banyak pengikut ya. Nah, nanti di settingan iklannya bisa bisa juga saya kasih nanti trik-triknya gitu. Biarin banyak yang like atau mengikuti halaman oh, kita gitu. Gitu Bu. Itu ada di dalam settingan iklannya nanti Bu. Aman. Itu Bu. Mas, ini halaman ini ya, halaman yang eh yang Meta Edge kan ini? Iya, Yang betul Pak. bisnis kan ya? Halaman Yang Facebook. iklan yang ya? Iya, betul. Iya, betul. Halam halam halaman Facebook utama atau halaman ini? Halaman yang buat iklan ini? Kenapa Pak? Ini yang halaman buat iklan kan ini ya? Iya, Bentuknya begini intinya ya? gini Pak. Intinya halaman itu fungsinya biarin iklan kita itu nanti muncul di halaman kita gitu. Jadi yang pertama Facebook Ya, Facebook enggak, ini personal. saya Iya Pak? bukan maksud saya ini saya udah buat halaman. Ya. Tapi di sini kok tampilannya tidak seperti ini, tidak seperti yang ada nih. Share screen Pak, coba share screen Pak. Baru saya tertulisnya begini. Bentar ya. terus saya juga nggak ada postingan orang Masih deh. tertulis. Ya, which is cool. Ya, itu seperti itu, nggak ada postingan Ya, orang. jujur emang ada juga yang nggak ada. Nah, ini saya baru nih ya, baru saya bikin ada ya tuh. Tiba-tiba ada kan. Coba halamannya ke beranda nih Pak. Beranda, diklik aja beranda. Coba di beranda. Oh, ke Kalau beranda. ya di beranda, Bentar. coba Pak, di beranda. Di beranda pasti ada kok. Tapi harus di halaman ya, beranda. Ada kok pasti ada. Ada kan Pak? Enggak, saya Ada tertulis. Kenapa Pak? baru real, Ah, baru reels Baru yang rilis ya. ada, Coba yang nih. postingan belum ada. Nah, coba Ibu nonton reelsnya, tapi di like-likein ya Bu ya. Oh iya iya iya. nah Jadi, saya jadi kata-katanya ada begini, Mas. Berkenalan dengan Meta Business Suite, eh, 1 dari 4 langkah selesai. Berarti ada yang belum selesai ya? coba Pak nanti fotoin aja ya Pak, fotoin ke saya Pak. Soalnya saya Ya, saya kirim. semenjak Saya, semenjak saya ini aman-aman aja sih. Nanti fotoin aja ya Pak, bisa japri aja saya nanti saya kasih solusinya gitu Pak. Aman. saya kirim di grup ya, Mas ya. Ya boleh. Jadi untuk halaman sih mudah sih sebenarnya, nggak terlalu sulit. Ini masih halaman ya, masih dasar, ini masih basic. Sebenarnya ini cuma penempatan aja ya, cuma penempatan. Nanti yang udah mulai sedikit sulitnya kalau udah ngiklan. Sama jujur, eh, mungkin ini kan MetaS kemungkinan saya ngisi terus nih ya. Nanti satu sesi di sesi akhir ya, saya akan membahas gimana caranya kita bisa melihat data atau membaca data menggunakan KPI dari saya sendiri ya gitu. Nanti akan saya jelaskan di sesi akhir. Karena kan KPI orang kan KPI itu Key Performance Indicator ya, di mana KPI itu tempat suatu perusahaan itu berbeda-beda atau target iklannya berbeda-beda. Cuman kalau KPI dari saya ini nanti saya buat standar, biarin Bapak Ibu semuanya kan belum perusahaan ya. Kalau udah perusahaan terserah itu. Misalkan udah perusahaan punya karyawan banyak, boleh menggunakan KPI dari Bapak Ibu semuanya. Intinya KPI adalah Key Performance Indicator, di mana target iklan kita tuh harus sesuai segitu. Nah, di dalam KPI itu ada banyak, ada hasil, CTR, CPR, OCLP, dan ada beberapa. Pokoknya nanti saya bahas di pertemuan akhir gitu. Nanti ini kan pertemuan hari Jumat Bung ya? Enggak, pertemuan terakhir ini sehari satu kali. Seminggu berapa kali? Oh, 3. Oh, berarti di minggu depan insya Allah ya. Pokoknya di pertemuan terakhir nanti saya akan akan mengajarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Kan dari kemarin belum ya, karena kan saya juga jarang nge-zoom ya. Mungkin di pertemuan terakhir saya akan menjelaskan tentang baca data singkat, akurat, dan juga efektif ya, di mana kita akan membahas satu materi KPI. Ini jujur ini sangat penting. Intinya kalau kita beriklan, kalau untuk halaman ini tidak usah terlalu dipusingin, tidak usah terlalu dipelajarin. Seperti biasa bikin halaman, intinya di dalam meta ads itu cuma 2. Kita bisa bikin iklan, settingannya benar, baik. Maaf, 3. Kita bisa bikin iklan, settingannya baik, benar.
kita bisa melihat hasil iklan kita di mana baca data ya. Data itu sebutannya macam-macam. Kalau saya sebutnya KPI, Key Performance Indicator, di mana di KPI itu nanti ada standar data dari saya sendiri ya. Standar data dari saya sendiri dan ini hasilnya tidak terlalu jelek, tidak terlalu bagus, jadi sedang-sedang gitu. Lalu yang kedua konten. Konten itu mempengaruhi di dalam iklan kita seperti itu. Nanti mungkin ini akan saya terus yang isi ya, biarin enak, biar tidak bingung. Kalau kebanyakan orang takutnya bingung ya gitu. Karena kan biarin sinkron aja, biarin sinkron. Nanti pelan-pelan, yang pasti pelan-pelan juga. Bismillah pelan-pelan kita belajar bareng-bareng dari A sampai Z gitu ya. Sama yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin ada satu sesi nanti di sesi akhir. Karena kan dari dulu mungkin ya, dari dulu kan belum, mungkin nanti akan saya ajarkan tentang baca data singkat, akurat, padat. Karena jujur di dalam meta ini baca data singkat, akurat itu sangat penting gitu. Oke, baik, ada Ini pertanyaan silakan. pertemuannya siang ya, Mas? Ya, jam 1 siang gitu, Pak. Kadang sih telat 10 menit ya, Pak. Jam 1:05, jam 1:10, pokoknya jam 1 siang. Untuk jadwalnya nanti di grup aja, Pak, di grup. Ada kok aman. Siap. Itu tadi perbedaannya antara WhatsApp bisnis sama WhatsApp pribadi. Kenapa harus WhatsApp bisnis itu? Oke, bagus Pak Kalau pertanyaannya. kalau pribadi kenapa gitu? Nah, jujur, kalau di Meta Ads ya, kalau Bapak menggunakan, ini saya sebutannya biarin enak, biar mudah dipahami ya. Nggak usah funnel-funnel lah, funnel-funnel pusing takutnya kan. Nah, di Meta Ads itu, kan campaign banyak. Campaign itu kita mau beriklan kayak gimana atau seperti apa. Atau lebih tepatnya, kita ini iklannya mau langsung masuk ke WhatsApp atau ke landing page, gitu intinya ya, bahasa mudahnya. Ya, ada dua lah. Langsung masuk ke WhatsApp atau ke landing page. Kalau langsung masuk ke WhatsApp, settingan WhatsApp-nya itu harus bisnis dari dulu sampai sekarang, nggak bisa WhatsApp biasa. Gitu, Pak. Emang udah dari sistem Facebook-nya. Kalau iklannya langsung masuk ke WhatsApp, harus menggunakan WhatsApp bisnis. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, iklan masuk ke LP atau landing page. Landing page masuk ke WhatsApp. Nah, kalau menggunakan metode atau funnel iklan masuk ke landing page ke WhatsApp, itu kita bisa menggunakan WhatsApp biasa. Kenapa seperti itu? Karena WhatsApp-nya kita sisipkan ke dalam halaman landing page. Jadi sudah beda kaitan dengan si Facebook gitu. Jadi udah beda Iya. beda aplikasi lah gitu, Pak. Landing page, Siap. Facebook gitu. Paham ya, Pak? Gitu jadinya. Siap. Ya, beda jurusan lah ya berarti Ya, ya. beda jurusan, bener Pak, beda jurusan. Beda haluan lah gitu, Ya. Pak. Beda haluan. Ya. Oke. Siap. Siap. Bedanya FB Lite dan FB biasa, pengguna dan efeknya bedanya jujur kalau kalau yang udah menggunakan versi light itu sudah paham sih banyak ya bedanya ya. Jadi kalau Facebook biasa kan dia lebih detail ya, gambar juga lebih lebih bagus, lebih lengkap semuanya ya dari A sampai Z ya. Aplikasinya nih, ini kita bahas aplikasi ya. Kalau Facebook Lite itu dia singkat, jadi cuma ada mungkin kita bisa posting, bisa melihat video juga, gambarnya itu juga kadang nggak terlalu dimunculin semuanya gitu. Tapi intinya kalau misalkan HP-nya HP-HP standar ya, HP-HP standar itu Facebook Lite aja nggak apa-apa. Yang penting kita masih bisa bikin status, kita bisa membuat status kita itu kita sisipkan lokasi masih bisa. Kita bisa melihat status orang masih bisa, like masih bisa, menonton video rilis pun masih bisa. Nah, kalau Facebook biasa ini kalau di handphone itu kan banyak tuh dan juga ibaratnya grafiknya lah gitu. Grafik Facebook Lite lebih standar, grafik Facebook biasa lebih bagus itu ibaratkan gitu ya, Bu. Bio itu di siapa? Untuk bio ya mengenai produk kita. Misalkan produk kita itu atau produk saya kan ini kelas nih, kelas online. Karena kan kelas online itu luas ya. Ya berarti bionya spesialis kelas online SEO, Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads, dan juga Shopee Ads. Itu contohnya. Lalu yang berikutnya, ada Pak. Mas, kok FB saya nggak ada rilisnya? Ada kok Bu, ada. Kalau misalkan nggak ada, Ibu scroll aja ya. Kalau misalkan di Facebook personal atau di Facebook pribadi Ibu tidak ada video reels, Ibu scroll aja pelan-pelan nanti pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Di semua Facebook pasti ada. Jadi di scroll aja pelan-pelan sampai bertemu video reels itu video yang kayak kotak-kotak yang panjang. Biasanya ada 3 kotak ya, itu ada. Nanti ditonton aja. Iya Mas Abdul, kalau ganti orang kurang greget siap Pak Amsor. Karena jujur dari dulu, dari saya ngisi Meta ini, setiap mau ngisi baca data kan ini ya kayak apa ya, kayak nggak dibolehin. Cuman saya sudah bilang ke semuanya nih,
manajemen, ke Tasya, maaf ke Katasya, ke Mas Amir itu silakan aja. Jadi kan karena kan KPI di sini beda gitu. KPI di sini tinggi. Nah, saya akan mengajarkan nanti saya akan membahas jujur ini bagus ini ilmu ilmu paling bagusnya nih dibaca data ya di mana dibaca data ini ada perbandingan nanti aja pokoknya nggak usah saya spill pokoknya nanti aja karena apa nanti kita akan membuat matriks sendiri ya matriksnya bagus kok nanti bisa bisa dipraktekin dan dicontohkan aja pokoknya sebutannya Mas, KPI ya gitu ya Bu mau tanya, ya nanti kalau kita apa harus langkah-langkah perawatan FB itu yang tadi hmm, 1 sampai 4, itu tuh di FB akun inti atau di hmm, halaman? lebih utamain di akun inti dulu Bu gitu. Oh, akun inti ya, Ya, bukan sebenarnya halaman kan berarti ya. ya benar. Karena kenapa nggak usah di akun halaman? Karena kan kita sudah ngiklan di akun halaman. Jadi otomatis semua orang sudah melihat akun halaman kita seperti itu, Bu. Jadi lebih tepatnya kita memaintenance di akun inti kita gitu. Gitu, Jadi Bu. akun inti kita kan nggak mesti isinya tentang produk yang mau kita tawarin kan, Nggak boleh usah, bebas bebas kan? apa aja. Apa aja, Bu, bebas. Mengenai keseharian Ibu boleh, mengenai kayak teman-teman Ibu boleh, bebas apa aja. Gitu. Enakan Mas Abdul kalau yang Oh, ngajar berarti. satu orang asal Mas Abdul siapa insya Allah aman nggak sakit Pak aman. Tuh. Cara mengubah dari FB Lite ke FB biasa di HP kalau mengubah tidak perlu diubah ya kita tinggal login aja biasa. Misalkan tadinya di Facebook Lite di handphone kita hapus Facebook Lite-nya kita download Facebook biasa di handphone langsung masuk aja seperti biasa nggak usah diubah-ubah kita tinggal login aja kok. Oh, oke, boleh boleh nanya, Mas. Ya Bu. Nah, saya kan dulu pernah disarankan sama Mas Abdul untuk apa buka FB karena saya akunnya di ban sama Meta gitu kan. Terus Ya. saya apa disarankan sama Mas Abdul untuk Hmm, beli beli apa ya? Bukan akun. whitelist, bukan whitelist tapi apa ya? Ya. Beli, Mbak. Makanya waktu itu beli itu saya beli kan akhirnya terus dapat Hmm, itu sih kayaknya dari FB-nya orang luar gitu, nggak luar ya. Indonesia. Nah, terus udah saya seperti sarannya Mas Abdul di Hmm, rumah aja satu satu minggu, pokoknya update 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 statusnya hmm, ya. dikeluarin terus lah. Tetapi kan karena saya ada di apa ada dua yang aslinya saya personal itu akunnya nggak ada lagi anggaplah akunnya pokoknya nggak bisa Ya. dipakai saatnya terus Hmm, saya pakai ini dengan harapan bisa iklan lewat FB yang baru yang ya. banyak orang luar gitu kan. Hmm. Pada waktu saya update di mana di Status. laptop, update status di laptop, nah itu kan Ya. pakai personal saya. Terus saya juga Hmm. update eh, FB yang FB Lite itu tapi yang dari luar gitu kan. Ya. Nah, pada saat itu setelah 1 2 hari itu kan masih aman, hari hari keberapanya ketiga atau keempat gitu, saya update. Setelah saya update di personal, terus saya update di FB Lite itu tapi dengan nama orang lain itu langsung diblok sama dia, sama Meta langsung diblok. Hmm. Anda melakukan Pelanggaran hak pelanggaran ya, Bu ya? gini-gini. Ya. Nah, sepertinya dia tahu bahwa itu tuh FB saya gitu kan. Ini FB yang saya beli terus saya gunakan dua-duanya gitu kan. Ya. Langsung diblok terus langsung suruh mengklarifikasi terus saya tinjau gitu kan. Waktu itu Hmm. saya tanya ke Mas Abdul apa ya, Mas Abdul sama Mas Billy gitu. Tapi Hmm. terus nggak ada tanggapan gitu sehingga saya bingung ini mau diapain ya. Saya benar-benar mau saya Ke saya nggak ada, tinjau. Bu. Coba nanti kirimin aja, Bu ya. Boleh ya? Oh, udah lama banget Mas. Jadi saya Hmm. ngerasa udahlah, ya udah kayaknya udah ketahuan nanti malah saya FB saya yang personal malah ikut di ban Ya. repot saya terus saya biarkan aja sampai sekarang nggak saya buka-buka lagi. Nah itu ada Hmm. di FB dan itu ada di HP gitu kan. Nah Hmm. apakah ya tadi berarti di uninstall aja ya di situ Uninstall aja, Bu. Benar. ah. Jadi kita abaikan aja bahwa itu anggap aja hilang karena udah ketahuan sama Meta gitu. Udah ketahuan benar, benar. Jadi emang emang sebenarnya jujur untuk akun whitelist itu saran saya bisa di Shopee banyak ya. Misalkan mau cari cepat beli aja di Facebook di Shopee banyak. Tapi balik Nah itu lagi yang kalau saya beli. misalkan pengen buru-buru ngejualin produk iklan ya balik lagi ngiklan ya. Di Shopee boleh kita beli di Shopee, tapi jangan gerasa gerusuk juga. Karena apa? Karena di Shopee itu juga menggunakan teknik satset sebutannya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang di sana tuh sebenarnya kalau kita tahu ya permainannya ya kayak kayak misalkan kayak akun-akun Shopee, Facebook,
yang dia bilang Facebooknya kuat, langsung bisa ngiklan bisa. Sebenarnya itu enggak. Sebenarnya jujur, sebenarnya enggak. Kenapa? Kalau kita beli di Shopee ya, terus kita ngiklan itu bisa langsung ke banned juga, pasti bisa. Jadi ada trik and triknya juga. Trik and triknya salah satunya ya, kalau beli di Shopee minimal mungkin kita memaintenance 3 hari lah seperti itu. Jadi jujur kalau misalkan Itu akun gini, Mas. whitelist, dia biasanya kita dapat kontak personnya tuh orang akun whitelistnya. Nah kalau misalkan kenapa-napa, lebih enaknya tuh kalau akun whitelist itu nanti kita nanya nih ke orang person akun whitelistnya, nanti bakal si orang atau bakal si jasa akun whitelistnya ini yang bakal ngurusin Facebook kita seperti itu. Nah kalau Nah, misalkan beli di waktu Shopee, itu dicat aja ini saya apa sampaikan dulu. penjualnya gitu. Waktu itu saya kan pakai whitelist itu atas sarannya Mas Billy. Udah saya pakai. Akhirnya tetap Ya, nyambung sama tapi Ibu yang itu dari whitelist. hubunginya ke siapa Yang Bu? kedua, Whitelist. saya sebentar. Yang kedua saya disarankan sama Mas Abdul itu beli di Shopee. Lah yang beli di Ya. Shopee itu yang terkena apa langsung Oh, dikasih iya, peringatan. terkena pelanggaran ya Bu ya. Nah, Ya, ya, ya. padahal saya masih belum iklan, saya masih ngikut apa kata Mas Abdul untuk 7 hari itu tolong dirawat dulu sampai benar-benar kita dikenal gitu kan. Nah, itu baru beberapa hari, belum sampai 7 hari itu sudah langsung Itu dikasih ya, iya, peringatan. paham, saya paham. Ya, Terus itu tapi yang kalau misalkan boleh whitelist, tahu, ya Bu lanjut itu saya masih nyambung jalan. juga, cuman rasanya kok lebih boros ya daripada kalau Akun saya biasa. ngiklan sendiri. Ya, itu Jadi pasti benar. masukin apa DP 100.000 Hmm. gitu kan. Tapi saya masih apa ya ngiklan itu baru nggak sampai 3 hari. Itu dia Karena sudah jujur minta Bu, lagi untuk karena ya, di DP saya paham lagi. maksud Ibu. Nah, oke, bagus nih pertanyaan Ibu. Karena jujur ya, akun whitelist di luar sana tuh banyak yang apa ya, kategori whitelist itu kalau misalkan Ibu tahu ya, atau Bapak Ibu semuanya tahu, akun whitelist itu adalah di mana yang pertama ya sebenarnya di mana akun kita itu kalau ke banned ya emang udah takdir sih sebenarnya mau ke banned mau ke restrict bedanya. Kalau akun whitelist dia mau ke banned atau ke restrict langsung saat itu juga atau detik itu juga dibantu sama kita menggunakan jasa whitelist kita. Contohnya nih, saya kan nggak punya jasa akun whitelist nih dan juga saya nggak pernah pakai akun whitelist. Saya ini contoh ya, misalkan Mm-mm. si A ini dia jasa akun whitelist ya. Nah, Mm. saya pengen minta tolong jasa akun whitelist ke seorang si A. Nah, kalau misalkan Facebook saya kenapa-napa, ya ini kalau misalkan akun whitelist-nya bener nih, kalau misalkan kenapa-napa, si orang A itu langsung ngurusin Facebook saya dari A sampai Z semuanya beres. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya akun whitelist itu tanpa pajak. Jadi seharusnya murah harganya. Itu kalau misalkan dia jasanya benar gitu. Balik lagi, Nah, kalau misalkan jasanya benar, akun whitelist itu sebenarnya tanpa pajak. Jadi lebih murah biayanya dan juga iklannya lebih enak sebenarnya karena jujur di luar sana juga banyak juga kalau misalkan ibu tahu dan ibu mendalami banget ya di luar sana juga banyak juga yang untuk akun whitelistnya itu harganya murah tapi tidak kompatibel gitu jadi dia cuman apa ya kayak ibaratkan harganya murah tapi hasilnya tidak bagus banyak banyak juga itu yang pertama akun whitelist yang kedua akun di Shopee. Nah untuk akun di Shopee saran saya diikuti langkah-langkah yang dari reseller Shopee-nya kirimkan aja. Balik lagi, akun Facebook di Shopee banyak, ada yang paling murah dan ada yang paling mahal. Yang paling murah itu ada kok yang 20.000. Ibu beli 20.000 atau bapak ibu beli 20.000 di Shopee, ya nggak lama, jujur sih nggak lama, paling dua atau 3 hari hilang akunnya, itu pasti. Paling-paling lama seminggu lah. Itu kenapa? Karena murah. Karena dia cuma bikin akun Facebook, mengatasnamakan orang luar, terus dirawat akunnya 3 hari, terus dijual sama dia. Gitulah kalau akun Facebook murah. Nah, kalau akunnya mahal, jujur, Facebook saya ini belinya mahal ini. Nih, ini saya buka ya. Nih, Facebook saya ini berapa sampai Mas? detik ini juga saya pakai. Berapa Ya, Mas? 98.000. Dapat 1 BM. Ah, Dapat saya lebih dapat dari itu harganya. Ibu lebih. Tokonya berarti Mm-mm. Bu, tokonya. Dicat aja Bu tokonya. Jadi mungkin ya yang terjual berapa Bu nih? Ini saya beli 98.000 doang nih Bu. Sepertinya bukan salah orangnya kali ya Mas. Ketahuan Nah, aja loh kalau saya gitu ya. balik lagi Bu. Ada nomor. Kalau misalkan masalah akun itu bisa ditanyakan ke resellernya aja atau ke ini akun saya ini, ya. Ini saya beli di Facebook apa maaf di Shopee nih, 98.000 nih saya beli nih. Kan pertamanya namanya bukan ini nih, namanya nama cewek dan fotonya cewek. Nah, kalau beli ya, kalau Hmm. beli itu
dari reseller si penjual ya ada trik apa ya, bukan triknya, ada saran-sarannya dari cara mengganti nama, nanti ada step-step itu. Jadi contoh saya beli nih, saya beli di Shopee, langsung saya ganti hari itu juga, besok pasti banned, pasti di banned, 100% di banned. Jadi kalau kita beli di Shopee, nanti dari si penjualnya itu, dari penjualnya nanti ada ininya, perintah-perintahnya. Pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain, keempat ngapain, dan kelima ngapain. Jadi diikutin aja perintah-perintah dari si penjual Facebooknya. Itu cara cepatnya. Kalau mau cara simple ya, kalau mau nggak mau pusing, nggak mau ribet, nggak mau ngeluarin duit, bikin aja, bikin Facebook sendiri ya, bikin Facebook sendiri, lalu diikuti langkah-langkahnya pelan-pelan. Tapi balik lagi, kalau Facebooknya sendiri itu lumayan ini ya, lumayan apa namanya, lumayan lama lah. Kenapa? 1 bulan lah minimal. Ini Facebook saya ini beli ya mungkin 100 ribu, 99 ribu lah. 100 ribu saya dapat potongan harga, diskon jadi 98 ribu sekian. Nih Facebook ini. Tadinya tuh namanya bukan Abdullah M, nggak ada fotonya, bukan foto saya. Tadinya namanya nama Cecilia Bintang, ini perempuan, dan fotonya foto perempuan gitu. Tapi ini saya ikuti langkah-langkah dari si penjual tersebut ya, alhamdulillah sampai saat ini aman-aman aja. Dan alhamdulillah juga iklan di Facebook saya sendiri sudah banyak, alhamdulillah seperti itu. Jadi balik lagi, kalau untuk akun itu bisa ditanyakan ke resellernya atau ke penjualnya, karena saya nggak jual akun Facebook gitu Bu. Cuma saya hanya menyarankan kalau mau cara cepat beli, tapi nanti kalau kita sudah beli, kita ikutin SOP-nya dari si penjualnya gitu, karena setiap masing-masing penjual kan pasti ada SOP-nya gitu, karena dia juga apa ya, memakai trik gitu, kenapa biarin Facebook dia banyak bikin gitu, salah satunya gitu Bu. Ya itu Mas. Misalkan ibu Memang ini apa dicat aja terus Bu resellernya Bu gitu. saya ikutin sih apa yang dia suruh gitu. Tapi kan Hmm. karena Terus juga ketahuan bahwa itu tuh maaf Bu, sedikit saya satu potong. nama, Hmm. Terus juga beda hmm. nama tetapi satu orang gitu ketahuan sama Meta. Tapi saya masih Oh, bisa masih masih bisa bisa diklaim karena nggak Bu, garansi? Seharusnya masih bisa dia Bu. nggak tahu ya, saya terus habis itu kan terus ditutup ya, kayak ditutup pokoknya tampilannya cuman peringatan gitu dari Facebook. Ya. Terus habis gitu saya masih bisa ngelihatnya di FB Lite-nya. Oh Di iya FB iya ya, Lite-nya paham paham masih ya. aktif, itu banyak orang yang Hmm. nyapa macam-macam gitu. Tapi yang di FB-nya yang apa personal itu yang kayak namanya masih nama yang lama gitu kan. Tapi Iya. kan belum saya ubah karena memang belum boleh gitu. Jadi Hmm. tapi di situ sudah ditutup, diblok sama Meta gitu. Jadi kan saya ini gimana tak Iya. terusin nggak tahu. Pokoknya Kadang-kadang saya ya. lihat lihat di HP gitu. Nah benar benar. Itu juga Tapi sama. yang Juga whitelist juga. Mas, whitelist itu masih masih diperhatikan sama sama yang ngasih whitelistnya, yang punya Sama sama itu si dia penjualnya Bu. masih masih merawat, iya masih Hmm. merawatnya. Begitu saya ada nggak beres kita dia langsung udah pakai ini dulu, itu nanti Hmm. insya Allah bisa langsung apa aktif lagi gitu kan. Itu Ya dia jujur dia ya tawar sama. terus ya, tapi Hmm. bayarannya bukan kayak kalau kita di apa di Hmm. meta kita sendiri. Dulu kan kita misalnya bayar berapa gitu ya, itu kan nanti Hmm. akan ada tagihannya berapa, kelihatan transparan gitu. Tapi kalau Ya. membuat whitelist ini nggak ketahuan saya bayar berapa gitu, tahu-tahu terus nggak ada laporannya, terus dia bilang udah habis apa Itu DP-nya Ibu yang dipesan. itu kalau kalau boleh tahu Ibu beli whitelistnya di mana Bu? Berapa harganya Bu? 1 bulan berapa Bu whitelistnya? Nah, 1 bulan belum, waktu itu masih masih Apa dua Bu? bulan masih masih agak lumayan agak lama gitu kan. Habis itu terus nggak saya, karena dia Bukan, agak iya, boros gitu, terus saya nggak terusin. iya. Enggak, bukan kan, kalau misalkan kita beli akun whitelist kan jangka waktu ya. Jadi satu Mm-mm. bulan, 4 bulan. Setahu saya sih 1 bulan, 4 bulan, setengah tahun sama 1 tahun gitu. Jadi nanti intinya tuh akun whitelist yang itu kita tanpa pajak. Itu kalau yang bener ya, tanpa pajak, nggak mudah kena banned. Seharusnya seperti itu. Dan harganya lumayan mahal sebenarnya. Kalau di luar sana tuh lumayan mahal, tapi balik lagi jangan sampai salah, karena jujur saya juga nggak pernah pakai gitu-gitu akun whitelist, akun apa nggak pernah. Murni aja, murni sendiri, dirawat sendiri, nanti hasilnya alhamdulillah ada. Ya itu akunnya kan udah nggak pernah saya buka lagi, saya nggak pernah iklan Ya, lewat akun itu lagi. Terus saya pakainya halaman Mas, sampai sekarang pakai halaman kalau iklan aman. Saya cerita ya, sama Mas Billy, kalau itu memang pakai halaman bisa Mas, saya bilang gitu kan. Terus ya, oh bisa, sebenarnya bagus bagus, ini berkali-kali saya lancar-lancar aja gitu. Jadi saya nggak pernah pakai akun sekarang. sayang banget ibu ya. Mas Abdul, Ya Pak, tanya dong. ya boleh Pak. Nah, ini Mas Abdul giliran Bu Evi nanya, panjang banget. Iya, iya Pak.
Itu kalau misalnya kita punya akun FB udah lama nggak dipakai, Hmm, terus temennya udah banyak, udah ribuan. ya. Tahu-tahu pas dibuka ngilang. Emang bisa gitu ya? Iya, bisa kayak gitu, Pak. Ditutup akunnya, Pak. Ditutup, bukan ngilang, ditutup. Itu. Yang Ditutup nutup sama si siapa tuh? Facebook. Facebooknya sendiri, bukan saya, bukan saya. Oh, Facebooknya sendiri yang nutup, gitu. Kenapa ya? Mungkin gara-gara nggak pernah diloginin, gitu. Makanya kalau kita udah mulai ngiklan, ya sering-sering aja login Facebook, main Facebook, gitu. Gitu, Pak. Jadi ya sering-sering rutin main Facebook, login iya. Facebook. Dulu pernah sibuk, jadi nggak Hilang, Pak. Banyak, diacuin. Pak. Itu temannya banyak. Padahal bagus loh, jujur. Akun-akun baru bagus loh, Pak. Kuat dia. Semakin lama aku semakin kuat. Oke, makasih. Sama-sama, Pak. Mungkin cukup ya, Bapak Ibu semuanya. Dikarenakan Banyak saya temennya sudah, udah 5 ribuan. wah sayang banget tuh, Pak. Masya Allah. Mungkin cukup ya, Bapak Ibu, soalnya saya nanti ada Zoom lagi. Apa ya Zoom-nya ya? Zoom nanti malam, nggak tahu. Saya mengikut Zoom aja pokoknya. Mungkin cukup ya, karena saya mau rest sedikit. Mungkin oke, untuk pertemuan, untuk sisanya, misalkan ada yang bingung, bisa di chat saya aja, tanya-tanya jawab. Kalau sini nanti kalau saya masih ngelihat handphone, bakal saya balesin ya. Ini nomor saya. Itu ya, semuanya 081395354428. Oke, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kita semua harus jaga kesehatan, biar semua, terutama saya, biar kenapa? Biar rutin saya mengisi Zoom-nya. Terima kasih lagi yang telah hadir di Zoom siang ini di MetaS pertemuan pertama ya, karena ini masih panjang ya, pertemuan kita masih ada 9 kali lagi. Sama nanti akan saya di pertemuan terakhir akan saya jelaskan baca data, itu yang paling penting ya, karena kan dari dulu belum ya. Dan ini untuk ini apa, baca data ini jujur bagus, jadi diikutin aja. Insya Allah saya akan mengisi terus, insya Allah. Baik, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Mas Abdul. Mohon maaf Sama-sama Ibu, semuanya. Bapak, sehat-sehat semua ya. Semoga saya juga sehat Maaf terus dan stop. bisa ngisi Zoom terus. Amin.